Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tuna Netra Story. Untuk kalian yang kebetulan banget nih klik video aku dan belum sempat subscribe, please ya tolong subscribe dulu channelnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa aku minta juga kalian like video ini ya supaya aku lebih semangat lagi buat video-video yang inspiratif. Oke, di episode kali ini aku akan ngebahas tentang bila tunanetra sedang jatuh cinta. Alah, aduh nih apaan sih nih? Kenapa ngebahas soal bila tunanetra sedang jatuh cinta? Karena jatuh cinta sendiri itu normal ya bagi semua orang gitu. Nggak tunanetra, nggak orang awas, siapapun itu pasti pernah merasakan yang namanya jatuh cinta gitu. Dan sebenarnya nggak ada salahnya sih kita suka sama orang lawan jenis ya, maksudnya suka sama lawan jenis, baik itu tunanetra laki-laki atau perempuan. Kalau udah mulai masuk usia remaja tuh ya biasanya masa-masa puber, itu masa-masanya banget kita ngerasain suka sama seseorang atau lawan jenis ya, lawan jenis maksudnya ya gitu. Sebenarnya sah-sah aja sih, cuman ada beberapa hal yang perlu untuk diwaspadai nih bagi teman-teman tunanetra. Kenapa? Karena banyak banget kisah-kisah memilukan di luar sana yang kita nggak tahu itu akan bisa menghampiri diri kita atau enggak gitu. Jadi banyak banget kisah-kisah bukan hanya sekedar tunanetra aja yang ngalamin gitu, tapi orang awas juga ngalamin hal-hal yang kurang mengenakan di kisah cintanya. Nah misalkan kita udah mulai kena serangan jatuh cinta nih ya, kita udah mulai suka sama lawan jenis, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih guys. Terutama gimana sih kita gali dulu apa sih yang membuat kita itu suka sama orang itu gitu. Jadi kita harus punya alasan kenapa sih aku suka sama dia. Kenapa sih aku bisa ngerasa deg-degan gitu ya, deg-degan ketika ada dia di samping dia, atau ketika sedang berinteraksi, atau bahkan nih ya saking bucinnya kadang ada loh namanya aja disebut dia udah ngerasa panas dingin gitu. Si tunanetra ini, baik tunanetra cowok atau cewek ya, aku nggak membatasi ini gitu, ada yang panas dingin. Nah tapi bukan hanya reaksi itu aja yang kita perlu waspadai, tapi kita istilahnya ya, kayak mencari dulu deh kenapa kita bisa suka sama dia gitu. Value apa yang patut untuk dijadikan acuan gitu ya, kayak kita ngerasa kenapa sih kita tuh kok bisa suka sama dia. Acuannya itu harus ada guys, jadi bukan hanya sekedar wah aku suka sama dia tapi aku nggak tahu nih kenapa kok aku bisa suka. Ya kadang memang ekspresi cinta itu tidak bisa diterjemahkan dengan mudah juga ya, kadang nggak tahu alasannya kenapa. Tapi hal yang patut untuk di garis bawahi juga adalah kita punya alasan yang kuat untuk kenapa kita bisa suka sama orang itu gitu. Kayak misalkan aku kan low vision, masa-masa puber aku itu dibilang apa ya, kalau low vision kan masih bisa lihat ya, jadi dibilang unik juga iya, karena aku suka banget sama salah satu artis waktu itu, salah satu artis papan atas, artis luar negeri yang dia tuh suaranya bagus, terus good looking, cakep banget dan baik gitu. Jadi ada hal-hal positif yang sekiranya buat aku tuh menjadi acuan gitu. Oh aku suka sama orang ini tuh karena ini. Jadi kita punya alasan gitu. Jangan sampai kita kayak entah berantah nggak tahu nih kenapa gue kok bisa suka, tapi kita harus gali lagi gitu, kita harus cari lagi kenapa sih kok bisa suka sama orang itu. Kita si gebetan ini nih, gebet ya, masih gebet ya, belum pacar gitu. Terus hal kedua yang
nggak kalah pentingnya adalah kita lihat dulu nih bibit, bebet, bobot. Kalau di luar negeri mungkin udah nggak berlaku ya kalau bibit, bebet, bobot itu. Tapi kalau di Indonesia itu rata-rata masih apa ya istilahnya ya, memberlakukan hal itu gitu loh. Jadi kita lihat dulu dia tuh anaknya siapa sih, dia backgroundnya gimana sih gitu. Bukan untuk judgement ya guys, sekali lagi bukan untuk judgement, tapi kita perlu juga mengetahui orang yang kita suka tuh tingkah lakunya kayak gimana sih, dia tuh on the track atau enggak sih di jalan ya istilahnya ya. Kalau bagi aku umat muslim itu kita lihat dulu dia tuh gimana sih ibadahnya, agamanya gimana sih gitu. Kalau di kisah aku ini nggak berlaku karena karena masa-masa puber aku dulu, waktu aku zaman masa-masa puber itu aku naksir sama non muslim ya gitu. Jadi nggak berlaku nih hal ini gitu, nggak bisa diterapkan. Tapi apa yang terpenting dari kisah cinta itu kan adalah gimana kita bisa ngejalaninnya gitu kan. Nah waktu itu aku suka sama orang yang beda agama, jadi ya akhirnya aku tinggalin aja gitu, daripada buang-buang waktu kan guys gitu. Daripada buang-buang waktu mending aku tinggalin. Jadi aku memutuskan untuk meninggalkan. Nah jangan lupa juga ya kalian ketika misalkan kalian menemukan apa ya istilahnya ya, titik dimana kalian merasa ragu. Nah itu kalian perlu waspadai juga. Kenapa ragu? Karena banyak hal, kayak misalkan tadi bibit, bebet, bobot itu dia kok dirasa kurang bagus ya untuk kedepannya nanti, untuk kehidupan jenjang yang selanjutnya ya. Karena kan namanya orang jatuh cinta tuh fasenya ada banyak kan. Jadi ada yang kita naksir dulu, setelah naksir bertepuk sebelah tangan apa enggak kisah kita ini gitu kan. Maksudnya perasaan kita nih bertepuk sebelah tangan atau enggak. Kalau udah enggak bertepuk sebelah tangan, si sononya suka juga, itu kan nanti ada step by step lagi. Nanti mulai dari pacaran, kalau di Islam juga ta'aruf gitu ya, saling mengenal, terus nador gitu kan. Jadi mengenal dari segi dianya, dari segi keluarganya, gimana sih, dilihat backgroundnya. Bukan untuk judgement, sekali lagi bukan untuk judgement. Oh dia tuh keluarganya begini berarti anaknya begini, belum tentu guys gitu. Jadi belum tentu cerminan dari keluarganya yang misalkan keluarga broken home atau gimana, terus nanti anaknya juga kemungkinan broken home, itu tuh nggak bisa kayak gitu loh guys. Kita nggak bisa menyamaratakan dari segi itu gitu. Jadi penting banget sih sebenarnya ketika kita tahu gitu ya, kita tahu pasangan yang akan kita taksir ini bibit, bebet, bobotnya kurang bagus gitu ya, ya kita jangan judgement dulu gitu. Kita lihat dulu personality orangnya tuh gimana. Karena pribadi seseorang itu kan terbentuk karena banyak hal gitu ya. Ada dia yang belajar dari pengalaman orang tuanya. Misalkan orang tuanya broken home, terus memutuskan untuk divorce atau bercerai, itu bisa juga anaknya akan jauh lebih hati-hati ketika memperlakukan pasangannya. Karena kenapa? Dia nggak mau anak-anaknya nanti, dia punya keluarga, terus anak-anaknya nanti ngerasain apa yang dia rasain gitu. Karena anak broken home juga nggak enak kan gitu. Atau ada juga yang perlu diwaspadai, misalnya di keluarga itu termasuk broken home, keluarga pasangan kita itu termasuk broken home, dan pasangan kita juga memiliki watak yang mirip-mirip dengan ayah atau ibunya. Nah itu yang perlu diwaspadai sebenarnya. Jadi bukan berarti anak broken home itu semuanya jahat, semuanya jelek, itu enggak sih kalau menurut aku. Tapi tergantung lagi, balik lagi ke personality masing-masing gitu. Orangnya tuh wataknya, sifatnya, karakternya tuh seperti apa, itu tuh bergantung banget sama diri orang itu sendiri gitu. Karena aku punya juga sahabat yang dia anak broken home, tapi dia tuh nice banget. Dia malah justru
sebel gitu ketika orang-orang tuh menganggap dirinya tuh anak hasil broken home. Kan kita nggak bisa memilih gitu ya, maksudnya kita kalau bisa milih, kita kalau bisa mau, pasti kan orang tua kita nggak akan bercerai gitu. Tapi apa ya istilahnya, qadarullahnya gitu, Allah memberikan takdir orang tuanya harus berpisah dengan keadaan yang seperti itu. Jadi aku punya sahabat yang benar-benar baik banget dan dia tipikal orang yang setia gitu. Jadi jangan khawatir kalau pasangan kalian atau orang yang kalian taksir itu orang tuanya adalah orang tua yang broken home gitu. Ya pokoknya yang penting digali informasi sebanyak-banyaknya ya. Namanya masa-masa penjajakan, masa-masa ta'aruf tuh masa-masa dimana kita harus menjajaki gitu guys. Jadi penting banget untuk bisa mengorek sedalam mungkin gitu ya. Kalau aku sih gitu, mengorek sedalam mungkin personalitinya tuh seperti apa sih, orangnya nih karakternya kayak apa sih gitu. Karena kalau enggak bahaya nih, kita kan cari pasangan ya, cari pasangan ini meskipun dari masa puber, karena ada loh kisah yang dari masa puber jadi masa ABG, zaman ABG ya sekitar SMP, SMA udah punya gebetan gitu ya, udah punya pacar. Itu tuh berlangsung sampai nanti dia menikah. Itu ada yang kayak gitu, ada yang istilahnya jodohnya itu dia dibuat langgeng gitu loh dari si hubungannya ini gitu. Jadi jangan pesimis kalau misalkan kalian nemuin gak kecocokan gitu-gitu. Atau jangan pesimis kalau pasangan kalian itu punya kekurangan gitu ya. Terutama ini penting banget di-mention untuk teman-teman semua tunanetra. Perlu diwaspadai juga, perlu diwaspadai ya teman-teman. Misalkan kalian dideketin orang awas gitu. Jadi kalian perlu berhati-hati. Yang paling pertama adalah kalian perlu berhati-hati niatnya orang awas ngedeketin kita tuh apa sih. Nah itu tuh paling penting. Karena di luar sana banyak banget tanpa kalian tahu, bahkan pengalaman pribadi aku juga, aku dideketin sama orang awas ternyata hanya untuk dimanfaatin. Nah itu kan ngeri banget ya guys ya. Maksudnya dalam artian ketulusan orang, hati orang, dalamnya hati orang kan kita nggak ada yang tahu ya istilahnya gitu. Jadi kalian perlu banget menyelidiki. Jadi kalian perlu banget untuk menyelidiki gimana sih orang ini nih, gimana sih tulusnya, seberapa tulus gitu. Nah karena kita punya kebutuhan khusus gitu ya guys, kita adalah tunanetra, penting banget nih guys buat melibatkan orang-orang di sekitar yang kalian percayai. Kayak misalkan sahabat, orang-orang terdekat kayak orang tua, keluarga, terus kakak adik ya, siblings ya, terutama siblings sih. Siblings sama orang tua itu, kalau kalian punya orang tua sama siblings awas, nah itu malah justru alhamdulillah banget tuh, malah justru bersyukur banget. Karena kalian bisa minta tolong nih ketika kalian berinteraksi sama pacar kalian, gimana sih reaksinya, gelagatnya orang ini tuh, tindak tanduknya gimana sih gitu. Karena jujur ya, kalau aduh sorry guys, karena kalau aku di masa-masa aku dulu suka sama orang gitu ya, orang-orang terdekat aku tuh juga aku libatkan gitu di, jadi andilnya mereka itu jauh lebih besar daripada andilku sendiri gitu. Jadi mereka tuh bisa mengamati dari segi gerak-gerik kayak gitu. Jadi kita perlu waspada untuk si orang ini tuh gimana sih tipikalnya tuh gitu. Jadi jangan serta merta kalian mentang-mentang wah ada orang awas, biasanya kayak gitu tuh, wah ada orang awas yang ngedeketin aku, orang awas yang ngedeketin aku, terus dia aku kenalin, malah justru aku kenalin sama kakak-kakak sepupuku, sama orang tuaku. Nah supaya apa? Supaya dinilai gimana sih, seberapa tulus sih dia gitu. Karena orang awas tuh juga
ngedeketin kita dengan berbagai macam apa ya guys, berbagai macam maksud gitu, berbagai macam niat orang kan kita nggak ada yang tahu, bener-bener ya itu balik lagi dalamnya hati seseorang itu kita nggak ada yang tahu. Jadi aku berulang kali menitik beratkan di sini karena personality itu penting banget di relationship kalau menurut aku. Karena aku itu menemui apa ya istilahnya ya, pengalaman yang nggak enak banget gitu, dan itu kelihatan banget gerak-geriknya tuh seperti apa. Kalau kita kan terbatas ya, kita dirayu digombalin sepuasnya, apalagi perempuan digombalin aja udah mabuk kepayang gitu. Mabuk kepayang, apalagi dia misalkan pakai jampi-jampi lagi, wah itu mabuk kepayangnya lebih kayak orang mabuk kepayang 7 hari 7 malam kali ya istilahnya gitu. Tapi ya itu dia, pokoknya intinya lihat dulu personality-nya kayak apa. Jangan terus kalian misalkan ya dia bilang aku tuh tulus sama kamu, aku tuh deketin kamu tuh ikhlas, aku tuh nggak ada pamrih. No, jangan percaya dengan kata-kata itu. Kalian harus buktikan sendiri, benar nggak sih ikhlas, benar nggak sih tulus, dan benar juga nggak sih apa yang dia omongkan itu dengan gerak-geriknya tuh sesuai nggak sih, karena itu tuh relate gitu, apalagi kalau orang awas yang ngeliatin gitu. Jadi aku tuh pernah punya pengalaman, kebetulan aku pernah dideketin sama satu orang awas. Nah dia itu mau ngegandeng aku guys, mau gandeng aku jalan aja dia harus ngeliatin orang tuaku dulu gitu. Ibaratnya kayak gue lagi diliatin gak ya sama dia, carmuk nah itu tuh kadang cari muka tuh di depan orang-orang di sekitar kita, biasanya carmuk, karena kan nggak mungkin sekali lagi kalau relationship itu tuh nggak mungkin banget kita kelihatan buruk di awal. Pasti banget aku bisa pastikan di masa-masa awal penjajakan ta'aruf itu adalah hal-hal yang paling menyenangkan yang dia atau pasangan kita tunjukkan gitu. Nah ini malah justru bagus nih kalau kalian nemu pasangan yang justru malah terbuka di awal mengenai kekurangan gitu. Kayak misalkan kekurangannya, kayak misalkan kita ya tunanetra, kita juga harus sampaikan nih misalkan pasangan kita atau yang ngedeketin kita orang awas bahwa keterbatasan kita tuh sampai sedemikian rupa itu kita harus ceritakan. Kayak misalkan aku nanti akan kesusahan untuk begini dan begitu gitu. Jadi kita harus komunikasikan ke orang yang lagi deketin kita nih guys, karena kalau enggak wah bahaya, bikin berabe tuh, gawat ya istilahnya. Nanti kalau udah di pernikahan kelihatan jeleknya, wah dia nggak bisa nerima, kita bisa dicerai gitu istilahnya. Karena ya itu guys, sekali lagi hati orang itu nggak ada yang tahu ya, hati orang tuh nggak ada yang tahu. Dan apalagi kalian jangan silau. Nah ini yang paling penting, kalian tuh jangan silau kalau dideketin orang awas, itu yang paling penting. Karena apa? Niat orang awas deketin kita sebagai tunanetra yang notabene adalah berkebutuhan khusus, niatnya tuh apa sih gitu. Kalau dia niatnya ibadah, sampai seberapa jauh sih niatnya itu bisa terbukti gitu aja sih. Tapi kalau misalkan niatnya dia karena ngedeketin kita karena mau morotin atau karena mau manfaatin atau bahkan justru mau memperdaya kita gitu ya, kayak misalkan ada tindak asusila kayak gitu tuh kan malah mengerikan banget ya istilahnya, malah justru memanfaatkan kekurangan kita untuk bisa diperdaya sama mereka. Nah itu harus hati-hati banget, selektif lah. Terus saran aku yang lain adalah cek sosial medianya dia. Kan sekarang kan zaman teknologi ya, pasti punya sosmed. Dilacak lagi tuh, misalkan ya dia kerjanya di sini atau dia sekolahnya di sini, dicek lagi, verified lagi, bener atau enggak. Oh bener, dia nggak bohong berarti. Jadi kita harus pandai-pandai guys, pandai-pandai untuk menyiasati bahwa keterbatasan kita tuh nggak dijadikan sebagai apa ya istilahnya ya, mentang-mentang karena kan gini guys, mereka itu apalagi orang awas ya, orang awas tuh kan mikirnya gini, ini tunet gampang dibodohi, gampang diperalat gitu ya. Belum tentu, kita harus selektif juga. Lihat sosmednya, dari sosmed itu
kita bisa tahu personality orang itu seperti apa. Apalagi kalau sosmed yang zaman-zaman dulu ya, istilahnya misalkan kita umurnya udah 20-an atau umurnya udah hampir mendekati pernikahan ya. Maksudnya kayak di 25, 26 itu kan usia untuk menikah tuh sekitar segitu ya. Kalian lihat lagi sosmednya tuh gimana gitu. Zaman dia masih remaja tuh kayak gimana sih kelakuannya, zaman dia masih bersosial media di waktu dia mudanya tuh seperti apa sih, karena itu penting banget. Kita bisa nebak karakter orang dari situ, kita bisa ngebaca dari situ. Kalau dari kecil dia udah suka gombalin cewek, udah suka bombardir dengan kata-kata rayuan, wah ngalamat tuh. Itu berarti tandanya adalah dia playboy gitu ya misalkan. Tapi ya ada playboy tobatnya, tapi tobat apa dulu? Kalau tobat nasuha kita mungkin bisa percaya ya, karena dia udah gak akan ngulangi lagi. Tapi kalau tobat cabe atau tobat sambel itu kan tobat yang akan kambuh lagi gitu. Kita perlu seleksi itu juga gitu. Terus selain sosial media, kita juga penting banget waktu interaksi. Jadi waktu interaksi kita tuh gimana sih sama dia gitu, kita ngerasa nyaman atau enggak gitu. Terus dari segi obrolan tuh penting ya. Komunikasi itu adalah nomor 1 kalau menurut aku. Enggak, nomor 2 berarti ya, karena nomor 1 bagi aku seiman itu paling penting. Terus nomor 2 tuh komunikasi. Karena apa? Isinya rumah tangga itu cuman komunikasi dan toleransi kalau menurut aku. Karena setelah kita menikah nggak ada lagi tuh yang namanya aku begini, kamu begitu. Harusnya adalah kita gimana sih gitu. Kita harusnya nanti melangkahnya gimana sih. Untuk mencari titik tengah itu kan perlu komunikasi yang bagus. Kalau nggak bagus, wah bahaya nih, pecah semua mimpi-mimpi kita untuk meraih ke episode yang langgeng gitu istilahnya ya, yang everlasting gitu istilahnya. Gitu. Terus kemudian adalah ini tips sih juga sih buat kalian. Kalau di masa-masa penjajakan, kalian penting banget untuk apa coba? Untuk cek lagi keluarganya itu seperti apa dan alamat lengkapnya itu di mana. Karena apa? Aku punya trik nih dulu waktu dideketin cowok. Aku punya trik. Ketika aku komit, terus aku ngirimin apa aja yang misalkan kayak kalian mampu lah, yang misalkan kalian bisa, yang kalian mampu untuk dikirimin sebagai hadiah gitu. Kalau aku dulu ngirimin makanan, makanannya tuh aku kirimin ke rumah dia. Bener nggak sih, nyampe nggak sih nih makanan ke rumah dia, istilahnya gitu ya, jadi nyampe nggak sih nih makanan ke rumah cowok atau cewek gebetan kita gitu istilahnya. Karena apa? Alamat ini nanti penting banget guys. Kita setelah alamat itu sampai, jadi setelah makanan atau hadiah itu sampai di rumahnya, dia kan pasti akan bilang, oh makasih ya ini udah nyampe nih bla 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 gitu. Terus apa coba langkah selanjutnya? Kita harus menyelidiki lebih lanjut. Kayak misalkan kita bisa nyuruh orang. Kalau aku dulu gini sih, kalau aku dulu nyuruh orang ya, jadi aku nyuruh orang untuk memata-matai, ya bayar lah ya, mestinya bayar. Gak ada di dunia ini yang gratis. Kita bayar orang untuk verified lagi nih, bener nggak sih ini rumahnya di sini? Oh bener tuh ada orangnya di situ gitu. Oh iya bener dia tinggalnya di sini. Nah itu tuh bisa kita mata-matai guys gitu. Jadi kita bisa lihat gerak-geriknya gimana. Dan kalau misalkan memungkinkan, ini kan istilahnya nggak mungkin ya, agak susah sih sebenarnya untuk dilakukan di zaman sekarang. Kayak kita minta nik KTP. Jadi nomor induk kependudukan si pasangan kita itu kalau bisa kita minta. Karena apa? Kita verified lagi nih, bener nggak sih nih orang tinggalnya di sini gitu. Karena dari kasusnya aku, dari nomor NIK yang aku punya itu tuh ternyata nggak kedaftar di penduduk setempat. Nah tuh gawat kan. Berarti bukan di situ dia tinggalnya. Berarti kita dibohongin, istilahnya gitu ya. Nah ini kita juga perlu minta bantuan orang lain juga sih guys untuk ngelakuin, karena kan kita terbatas ya, kita punya keterbatasan, kita punya
kekurangan. Jadi kita harus ada tim nih. Karena apa? Kita jangan jatuh ke kubangan jurang yang mencekam gitu ya, istilahnya dalamnya udah reptil ganas gitu ya istilahnya. Terus kita nyemplung ke situ ya ibarat kayak bunuh diri aja gitu istilahnya gitu. Jadi jangan ini ya guys, jangan mudah tertipu gitu. Jadi kita harus punya trik. Kalau aku sih gitu dulu. Selain aku tahu nicknya, nomor induk kependudukannya, aku lacak tuh di sana. Bener nggak sih, ada nggak sih orang ini tuh di di rumah itu tuh bener nggak sih? Maksudnya dia terregister enggak gitu? Ternyata enggak dong. Gitu berarti kan kita wah gawat nih. Ini berarti abal-abal gitu. Jadi udah kalau kalian menemukan hal-hal ganjil, jangan takut untuk mengakhiri ya guys. Karena kejadian di aku tuh susah banget untuk mengakhiri. Padahal aku tuh punya banyak sejuta alasan untuk menolak gitu. Waktu itu gitu, punya banyak banget alasan, sejuta alasan untuk aku menolak. Tapi aku waktu itu nggak bisa nolak. Karena udah bucin, karena hatinya udah diraih waktu itu ya. Tapi kalau sekarang sih bye bye gitu. Gitu. Jadi penting banget untuk adaptasi sama keluarganya juga gitu. Karena kan kita namanya menikah itu kan bukan hanya pasangan yang kita nikahi tapi juga keluarganya. Gimana sih kita sama siblingsnya, sama kakak adiknya gimana sih, sama orang tuanya gimana sih, cocok atau enggak gitu. Ketika kita nggak menemui kecocokan, kita bahas dulu sama pasangan. Kalau ini dulu aku nggak gitu sih, karena aku waktu itu cuman memendam sendiri sih. Jadi kayak misalkan aku nggak cocok sama orang tuanya atau kakaknya atau adiknya gitu tuh, aku cuman pendam sendiri ya. Tapi sebaiknya kalau kalian masih mau melanjutkan hubungan itu, kalian ceritain, ini loh aku keberatan orang tua kamu begini nih, kakak adik kamu begini nih, ini adik kamu kayak gini nih sama aku, ini kenapa ya kayak gini. Terus jadi di verify, intinya tuh kita pinter-pinter mengkomunikasikan ya guys gitu. Jadi dikomunikasikan aja sama pasangan. Kalau alibinya dari pasangan kita bisa kita terima, oke, kita bisa lanjutkan. Tapi kalau dia tetap belain keluarganya, nah ngalamat tuh kalian ketika kalian ada masalah sama keluarganya pasangan, kalian nggak akan tuh dapat pembelaan sedikit pun gitu. Jadi penting banget untuk verifikasi lagi. Yang penting verifikasi sini kebanyakan ya gitu. Selain cross check alamat rumah, ini karena kalau menurut dari aku sama teman-teman aku ya yang sesama tunanetra, waktu nador tuh kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar ketemuan terus euforia ngobrol-ngobrol tentang ini itu gitu ya, tentang kedepannya nanti, tapi kita penting juga untuk ngamatin ini tuh benar nggak sih alamatnya. Kalau udah benar, oke, berarti dia jujur. Terus misalkan ada tetangga di sekitarnya, kita coba tanyain dulu tetangga-tetangganya, bener nggak sih ini tuh orangnya gini. Terus kalau bisa seandainya bisa, kita juga mintain pendapat, gimana sih Pak Bu, orang ini tuh kayak gimana sih kalau di kampung, kalau di tetanggaan gimana sih gitu. Itu penting juga karena kita nggak mau dapat kucing dalam karung kan. Kita nggak mau dapat sesuatu yang kita nggak tahu orang itu seperti apa gitu. Bisa aja ya, karena ini tuh permainan guys. Bisa aja kalian dapet indah-indahnya di awal, tapi nanti kalau udah masuk ke pernikahan, welcome to the jungle. Istilahnya kayak gitu ya. Jadi penting banget sih, karena relationship dari zaman puber itu juga bisa dibawa sampai ke pernikahan. Karena banyak banget tuh pasangan-pasangan yang notabene awet dan memang udah ditakdirkannya. Semua itu balik lagi guys, semua itu balik lagi ke Allah ya, atau Tuhan yang Maha Esa. Balik lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana dia mentakdirkan atau enggak kita sama si dia gitu kan. Kalau misalkan kita enggak ditakdirkan sama dia, dia mau usaha, mau sampai jungkir balik, sampai mau dipelet 1000 dukun, atau mau dia ngasih harta berapa puluh juta miliar gitu ya istilahnya ya,
udah berapa puluh juta, miliar lagi. Jadi istilahnya mau kita dihujani dengan apapun itu yang menarik menurut dia, kalau bukan jodohnya ya nggak akan bisa ketemu gitu, istilahnya gitu kan, nggak akan pernah bisa menyatu gitu. Yang penting penting banget untuk verifikasi, banyak-banyak verifikasi gitu. Selain ya itu tadi, selain lihat sosmednya, sekarang kan semuanya udah nampak ya di Google, kita bisa ketik namanya di Google siapa gitu, terus tambahin clue-clue kalau misalkan dia pernah kuliah di mana, kita bisa ngetik itu kuliahnya apa benar sih dia sempat kuliah di sini gitu, kita lacak lagi. Karena aku dulu juga kayak gitu sih guys, waktu kenalan sama seseorang, wah nggak terregister nih di dalam universitas ini, ya udah terus aku tinggalin, karena itu udah namanya udah fake account ya, apalagi kenalnya di sosial media. Nah itu harus dihati-hati banget tuh. Aku semenjak banyak kejadian, jadi aku sering dapet gitu guys, apalagi bule-bule. Wah kalau dapet kenalan bule-bule itu hati-hati ya, karena mereka punya berbagai macam cara tuh untuk memanfaatkan akun-akun orang lain gitu ya, seolah-olah wah gitu, seolah-olah indah gitu, karena akun yang digunakan itu bukan akun asli, akunnya akun bajakan ya, akun bodong gitu kan. Kita bisa dengan mudah ya sekarang mengakses sosmed, terus dengan mudah juga untuk buat fake account gitu. Jadi harus diwaspadai juga untuk fake accountnya itu gitu. Gitu sih sebenarnya ya, pada intinya diverifikasi, intinya banyakin aja ngobrolnya dalam tanda kutip yang on the track ya. Ini sekali lagi yang on the track, jangan yang nggak patut kita obrolkan gitu, jangan, karena kan bukan ranahnya gitu. Ini kan kita ranahnya di relationship yang masih tahap awal, belum di pernikahan gitu. Jadi penting banget untuk kalian waspadai nih gitu. Kalau perlu minta saran dari orang-orang di sekitar kita, kayak misalkan orang tua, terus kakak adik, saudara-saudara sepupu ya, biasanya sepupu-sepupu, atau kita kenalin ke anti uncle kita, kadang kayak gitu, biasanya dikenalin ke anti uncle. Terus kalau mereka sudut pandangnya positif, why not untuk dijalani. Tapi kalau ternyata ada yang bilang wah jangan, ya udah kita jangan telan mentah-mentah ya, maksudnya istilahnya dibilang jangan tuh jangannya karena apa gitu, jangannya tuh misalkan karena wah dia orangnya gini. Kalau masih kita tolerir, masih bisa ya kita putuskan kita sendiri ya, kita yang, maksudnya kembali lagi di diri kita yang menjalani, kita yang memutuskan juga kan guys gitu. Jadi kalau dapat saran dari orang lain hanya sebagai pertimbangan, keputusan terakhir itu tetap ada pada diri kita yang menjalani. Karena penting banget tuh, kita yang menjalani gimana sih, nyaman enggak, terus seberapa seberapa rasa kita. Jadi jangan bucin duluan guys. Yang penting walaupun iya tetap aku ngerti sih namanya orang bucin ya, pasti yang dilihat indah-indahnya, tapi kita juga perlu aware juga, kita perlu peduli juga terhadap yang negatif-negatifnya gitu. Jadi kita harus lacak dulu nih gitu, penting riset sih. Intinya itu penting riset, terus ya benar-benar diteliti orang ini nih seperti apa gitu. Karena jangan sampai beli kucing dalam karung gitu. Kan kita mau hidup selamanya ya kan, nikah itu kan kita maunya satu untuk selamanya. Nah itu penting banget nih untuk dijadikan acuan gitu ya. Pokoknya intinya jangan terlalu silau ya guys kalau kalian dideketin orang awas, dan jangan paranoid juga bahwa orang awas itu jahat. Itu enggak semuanya sebenarnya, enggak semuanya jahat, tapi memang kita perlu waspadai banget niatnya dia ngedeketin kita tuh untuk apa sih, untuk agama apa iya dia benar-benar setulus itu, benar-benar lillahi ta'ala mau ngejagain kita gitu ya istilahnya. Kan namanya pasangan itu kan awalnya kan bukan siapa-siapa ya, bukan siapa-siapa yang menjadi siapa-siapa. Nah itu patut banget untuk dipertimbangkan lagi, kayak istilahnya apa ya, pokoknya penting banget lah
untuk dipertimbangkan hal-hal yang sekiranya krusial gitu, penting untuk masa depan nanti, terutama masalah ini ya. Kalau misalkan namanya orang awas tuh tipu dayanya juga banyak kan guys. Kadang ada yang menonjolkan dari sisi harta, dia tunjukin tuh harta-hartanya yang dia udah punya, aset-asetnya, biasanya kayak gitu. Terus kita jadi silau kan, wah berarti kita bisa hidup mapan nih sama dia, wah berarti enak ya ketika hidup sama dia, nanti akan terjamin bla bla bla. Belum tentu juga, belum tentu kayak gitu, karena kita nggak bisa lihat kan, kita nggak bisa tahu apa yang sebenarnya dia punya gitu. Bisa jadi dia cuman omong doang, omong kosong gitu. Jadi jangan gampang baperan, sekalipun itu memang apa ya namanya, dari ya aku paham lah istilahnya kita itu sama-sama bucin gitu ya. Ketika sama-sama bucin tuh semuanya tuh jadi tertutup gitu, jeleknya jadi tertutup. Nah yang paling gak kalah penting, dan ini yang paling fokus utama ya, minta petunjuk ke Tuhan sih. Kalau aku dulu sholat hajat, sholat istikharah gitu ya, minta petunjuk bener nggak sih jodoh kita itu gitu, karena itu penting banget gitu. Kita selalu libatkan Tuhan ya, selalu libatkan Allah di setiap langkah kita gitu. Kalau Allah nggak ridho, mau kayak gimana pun kita ngelaluinya sampai jungkir balik gitu ya istilahnya, kalau Allah nggak ridho juga bakalan nggak nikah gitu. Tapi seandainya 1000 orang, 100, sejuta, semiliar orang atau seluruh dunia ini menolak gitu ya istilahnya, tapi kalau jodohnya ya udah gitu kan, nggak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan kan, intinya itu sih. Oke, sharing sessionnya kali ini udah selesai. Semoga menginspirasi ya guys. Thank you so much udah dengerin aku bercuap-cuap. Dan semoga infonya bermanfaat. Thank you so much guys. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.